Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran biologi ya. Tetap di masa pandemi COVID-19. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan mempelajari bioproses di dalam sel ya. Sebagaimana kalian ketahui, kemarin kita sudah belajar tentang sel dan karena sel itu unit terkecil dari makhluk hidup, maka tentunya ada proses-proses biologi yang terjadi di dalam sel ya, atau yang kita kenal dengan bioproses di dalam sel ya. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam materi ini ada dua. Yang pertama itu kompetensi kognitif, yang kedua kompetensi psikomotor. Sebagai tanda jika kalian sudah mencapai kompetensi yang diharapkan, maka ada indikatornya atau IPK, indikator pencapaian kompetensi ya, yaitu ada beberapa. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan proses transport pada sel, baik itu transport aktif maupun transport pasif. Yang kedua, kalian bisa membedakan antara transport aktif dan pasif. Kemudian kalian juga bisa menganalisa transport melalui membran, kemudian sintesa protein dan juga reproduksi sel. Kemudian yang keempat, kalian bisa melakukan percobaan tentang difusi, osmosis dan beberapa mekanisme transport melalui sel. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mengamati ya proses reproduksi sel baik secara mitosis ya, mitosis terutama. Oke, yang berikutnya mekanisme transport mekanisme bioproses dalam sel itu ada 3. Yang pertama, mekanisme transport melalui membran. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang sintesa protein. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang pembelahan sel. Kita lihat yang pertama, mekanisme transport melalui sel. Nah, materi atau substansi yang melalui membran plasma dapat dibedakan menjadi 2, yaitu transport pasif dan aktif ya. Aktif sendiri ada beberapa, demikian juga dengan yang pasif ya. Ada osmosis dan difusi, kemudian juga ada unipor, simpor dan juga antipor. Apa saja tentang transport pasif dan juga transport aktif? Kita lihat yang pertama, difusi. Bisa kalian cermati apa itu difusi ya. Nah, kita bisa melihat contoh sederhananya. Misalnya kalian melarutkan gula dalam segelas air ya. Maka kerapatan molekul gula pertama berada pada tempat dilarutkannya gula tersebut. Kemudian molekul gula tadi akan berpindah ke daerah yang molekul gulanya lebih kecil atau konsentrasinya lebih rendah. Dan ini tidak perlu menggunakan energi. Maka kita menyebutnya sebagai transport pasif. Nah, ini contoh difusi yang sederhana. Karena difusi sendiri kita bedakan, ada difusi sederhana dan juga ada difusi fasilitasi. Apa itu difusi fasilitasi? Yang pertama ya, difusi yang difasilitasi atau dipermudah dengan menggunakan saluran protein. Jadi kalau ada senyawa dari luar sel akan masuk ke dalam sel, tidak bisa langsung masuk, tapi harus melalui suatu saluran. Nah, tapi saluran ini ya, sekali lagi saluran ini hanya untuk lewat molekul yang akan masuk. Tetap syaratnya kerapatan atau konsentrasi di luar sel lebih tinggi sehingga
materi itu bisa masuk ke dalam sel, tapi masuknya sekali lagi harus melalui perantara ya, atau untuk mempermudah, yaitu berupa saluran protein. Kemudian yang kedua, difusi yang dipermudah dengan protein karier atau protein pembawa. Sama, ini contoh molekul-molekul yang akan melewati membran sel. Di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel, atau sebaliknya, kalau akan keluar berarti di dalam yang harus lebih tinggi. Nah, senyawa atau materi ini hanya bisa melalui membran sel kalau ada protein pembawa. Nah, protein pembawa ini nanti akan mengikat materi ya. Jadi ini protein pembawa, ini materi yang akan masuk ke dalam sel, kemudian diikat dalam membentuk ikatan, kemudian nanti dibawa masuk ke dalam sel. Nah, setelah berada dalam sel, materinya dilepaskan, protein kariernya bisa mengikat protein yang lain. Kemudian yang berikutnya, osmosis. Ya, sekalian cermati perpindahan ion atau molekul air. Ingat, di sini yang pindah adalah pelarutnya dari kerapatan tinggi. Berarti dari daerah yang kadar airnya tinggi menuju ke daerah yang kadar airnya lebih rendah, melewati suatu membran yang semi atau diferensial permeabel. Ya, sehingga osmosis dapat didefinisikan sebagai difusi air. Ya, jadi air yang berdifusi melalui membran selektif permeabel. Ya, kita lihat ilustrasi di sini ya. Ini adalah air, ini misalnya molekul gula. Ya. Nah, di sini kadar airnya lebih rendah, sedangkan di sini lebih tinggi. Ya. Nah, sehingga air dari kerapatan tinggi akan pindah melalui membran semipermeabel ini menuju ke daerah yang kerapatan airnya lebih rendah. Sehingga jika semula ketinggian larutan ini sama, karena airnya pindah, maka kemudian berubah. Yang tadinya molekul gula akan menjadi lebih tinggi karena dia mendapatkan tambahan air. Sedangkan daerah sini menjadi lebih rendah karena dia kehilangan air, tapi molekul gula tidak bisa pindah. Ya. Nah, difusi akan berakhir atau osmosis ini akan berakhir jika kadar air di daerah A dan B di sini sudah seimbang atau airnya sudah isotonis. Oke, yang berikutnya, osmosis itu sendiri ya bisa terjadi pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, di sini sebagai ilustrasinya, misalnya ini sel hewan. Kita ilustrasikan sel darah merah. Jika sel darah merah ini kita letakkan pada larutan yang hipertonis, ya, berarti kadar airnya lebih rendah. Ya, maka air dari sel hewan akan keluar, sehingga sel hewan ini akan kekurangan air atau kehilangan air, maka akibatnya akan terjadi krenasi. Sel hewan atau sel darah ini akan mengerut, ya, mengecil. Nah, kalau pada sel hewan kita menyebutnya krenasi. Tetapi sebaliknya, apabila sel darah merah ini kita letakkan pada larutan yang hipotonik, yang kadar airnya tinggi, maka air akan terserap masuk ke dalam sel. Nah, karena sel darah ini menyerap air, maka sel darah akan membesar atau akan mengembung. Ya, karena mengembung sementara air terus terserap, maka lama-kelamaan sel ini akan pecah, maka terjadi hemolisis. Ya, sama seperti misalnya kita meniup balon, ditiup terus akhirnya balon jetor, pecah. Ya. Kemudian kalau pada sel tumbuhan, sini kita lihat ini dalam keadaan isotonis. Ya, dalam keadaan isotonis. Jika berada pada larutan yang hipertonik, ya, maka air dari sel akan keluar.
Akibatnya sel kekurangan air. Kalau sel kekurangan air, maka membran sel akan mengerut menjauhi dinding sel. Ini yang kita sebut sebagai peristiwa plasmolisis. Sedangkan apabila sel kita letakkan pada larutan yang hipotonis, ya, maka air dari luar akan terserap masuk ke dalam sel. Karena air terserap masuk ke dalam sel, maka air yang ada di dalam sel ini akan menekan ke segala arah, sehingga akan membuat sel menjadi lebih turgid atau lebih tegang. Itu yang kita sebut sebagai sel mengalami turgid. Nah, ilustrasi ini bisa kita lihat atau bisa kita amati kalau kalian menyiram tumbuhan, ya. Kenapa tumbuhan yang setelah kita siram daunnya menjadi seger, menjadi tegang? Karena air tanah itu masuk ke dalam sel. Air yang masuk ke dalam sel akan menekan, ya, sehingga daun misalnya menjadi lebih segar setelah kita siram. Sebaliknya, kalau sel kekurangan air atau sel kalian coba, misalnya tumbuhan kalian coba siram dengan air garam, nah maka air dari dalam sel akan keluar, maka selnya akan mengerut, membran sel akan meninggalkan dinding sel atau mengalami plasmolisis. Yang teramati oleh kita, tumbuhan menjadi layu. Oke, yang berikutnya transport aktif, ya. Nah, di sini ada unipor, transport satu substansi pada satu arah. Ya, ini juga dibantu oleh protein pembawa, dan ada catatan kalau transport aktif itu perpindahan dari daerah yang kadarnya lebih rendah menuju ke yang tinggi. Jadi melawan perbedaan konsentrasi. Karena melawan perbedaan konsentrasi, maka diperlukan energi. Nah, maka untuk ciri transport aktif yang bisa kalian cermati, satu, kalau melawan perbedaan konsentrasi, berarti dari rendah ke tinggi, dari rendah ke tinggi. Yang kedua, diperlukan energi, dan yang ketiga, ada protein pembawa, ya. Nah, kalau pada difusi tadi yang sudah kita bahas hanya protein pembawa, tapi ini plus ada ATP, ya. Nah, yang ditransport itu bisa ya satu molekul atau satu substansi, atau mungkin bisa dua substansi, atau mungkin juga bisa dua substansi yang berbeda, ya, pada arah yang berlawanan. Oke, yang berikutnya sintesa protein. Sintesa protein ada dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Ya, mekanismenya bagaimana? Bisa kalian lihat, ya. Diawali dengan transkripsi, di mana transkripsi ditandai dengan DNA akan membentuk mRNA, ya. Nah, proses ini berlangsung di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Nah, setelah terbentuk mRNA, nah mRNA itu merupakan kode genetik, ya, atau merupakan kodon. Ya, kalau sudah terbentuk kodon, maka mRNA akan bergerak meninggalkan nukleus menuju sitoplasma untuk melakukan proses translasi. Ya, translasi sendiri penterjemahan kodon menjadi asam amino. Untuk proses sintesa protein ini kita tidak membahas panjang di sini, ya. Nanti kita akan bahas di kelas 12. Hanya sebagai ilustrasi kita kembali ke mekanisme di sini untuk tahapnya. DNA melakukan transkripsi, maka akan terbentuk ARN duta. ARN duta keluar dari nukleus, kemudian menuju ke sitoplasma. Ya. Di sitoplasma, ARN duta akan menempel pada ribosom, kemudian nanti ARN transfer akan datang membawa asam amino. Nah, asam amino yang dibawa oleh ARN transfer di ribosom nanti akan dirakit menjadi polipeptida sehingga terbentuk protein yang diharapkan.
Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya reproduksi sel atau pembelahan sel. Tentunya sel membelah atau bereproduksi tujuannya untuk menambah jumlah sel, ya, sehingga akan terbentuk sel-sel baru. Ada 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita hanya lihat amitosis dan mitosisnya. Nanti semuanya juga ini akan kita bahas di kelas 12. Kita hanya bahas sepintas saja. Amitosis di sini pembelahan langsung, tidak melalui tahap-tahap tertentu. Misalnya di sini amuba membelah diri, diawali dengan nukleusnya membelah, ya, memanjang, kemudian membelah menjadi 2, lalu terjadi penggentingan sitoplasma, ya, makin mengecil, kemudian akhirnya sel terbelah menjadi 2. Di akhir amitosis terbentuk 2 sel yang identik satu dengan yang lain. Sedangkan pembelahan mitosis itu sendiri pembelahan yang berlangsung dalam tahap-tahap tertentu, yaitu ada 4 tahap: profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, ini tahap-tahapnya bisa kalian cermati. Kalian juga bisa membaca materi ini dalam PDF yang bisa kalian unggah. Ya, kalian hanya cermati saja, oh profase di sini. Ya, kita ada beberapa ciri di sini. Misalnya nukleus mulai menghilang, kromosom mulai tampak, kemudian juga terbentuk aster. Ya, apa itu aster? Nanti kita di kelas 12 saja. Kemudian yang berikutnya, metafase, ditandai dengan kromosom berada dalam satu garis lurus. Nah, karena kromosom berada dalam satu garis lurus atau di ekuator ini merupakan saat yang tepat bagi para ahli untuk menghitung jumlah kromosom. Ini kromosom 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, kromosom yang tadinya di ekuator pada tahap anafase akan memisahkan diri, akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Begitu kromosom sampai di masing-masing kutub, maka sitoplasma akan menggenting, kemudian sel terbelah menjadi 2 bagian. Berarti kalau sudah menjadi 2, pembelahan sel sudah berhenti. Nah, itu saja untuk bioproses yang terjadi di dalam sel. Sekali lagi, mungkin penjelasan ini kurang lengkap. Nanti kalian bisa mengunduh sendiri materinya, silahkan dipelajari. Kemudian latihan soalnya bisa kalian coba. Ya, sekali lagi ingat, ya, tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah saja. Ya, tetap jaga jarak kalau kalian akan keluar, sering cuci tangan, dan juga kalau akan keluar pakai masker. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.